Jadi kami main petasan kan. Niat gua mau ngagetin si temen gue yang di kandang kambing ini. Gua lempar ke atas. Lempar ya di atas kandang domba itu kan bukan pakai kenteng, pakai jerami. Pas gua lempar meledak si petasan ini. Dep. Tapi bikin api. Gua panik di situ kan. Halo brother sister, kembali lagi di channel kita. Welcome to my back. Welcome to my guys ya kan. Kembali lagi bersama Yuto TV. Sekarang kita akan melakukan seperti lain seperti biasa kita. Nusa acan saatana ke podcast deui pan. Ayeuna podcast deui. Bayaran anu nanyakeun kamar teh kan. ADM si Kardo si Alip. Nanyakeun podcast ya kan mengerikan. Ayeuna datangkeun bintang tamu. Ieu teh tos aya satu acana ya kan. Kamari ieu tos aya kamari. Tonton Jiki Pak. Kela ka. Oke lah, siap. Usahakeun ieu. Usahakeun ieu. Punten pisan. Sate acan nonton ieu. Nonton du kamari. Meh lengkap. Abdi butuh AdSense soalnya punten pisan. Punten pisan ya, Pak ya. Oke, lanjut oleh Gardan. Kusabab penasaran, Oke. Bade mengkorek-korek lebih dalam tentang kehidupan Pade ini. Soalnya kamari teh aya plot twist nah naroskeun. Kebanyakan cerita membingungkan. Jadi kita perjelas di sini. Kita kupas tuntas. Bade mulai gaskeun teh. Oke. Gaskeun wae atuh. Oke, kieu Pade. Jadi Pade teh lahir teh di sesar atau kumaha ieu teh? Ais, jadi kieu pan caritana teh nya. Punten pisan ieu. Sebenarnya mah aing teh apa kumaha ieu teh. Mengerikan kita bikin apa ya? Jadi enak teh mau jalan hidup abdi teh nek dikorek-korek saeutik mah gitu nya. Iya. Saeutik teh loba ieu teh. Loba Tapi kapokona mana boleh nang we. Abdi bade nyantet. Mun muncang mah nepin ka herang. Digosok terus mana-mana di kampus. Si Viva goblok bisa mana ya. Jadi kalau cerita abdi mah gitu, abdi lahir Sumedang bukan Sumedang kota, abdi lahir di Ujung Jaya. Mengerikan ya. Pertepian antara itulah. Iya. Pokoknya nama persisian Sumedang di Ujung Jaya. Abdi lahir di Ujung Jaya. Alhamdulillah, abdi lahir modernisasi alhamdulillah ku paraji. Modernisasi. Match baru teh mohon. Jadi dulu itu udah paling bener, udah paling oke pakai paraji. Iya. Terus gitu. Lanjut ya, lanjut. Yuk, bisa. Gaskeun. Jadi abdi lahir di Ujung Jaya. Terus ya kecil di sana gitu sampai SD kelas 4. Sampai kelas 4 doang gua di Ujung Jaya, baru namatin sekolah di Jakarta. Di Jakarta gua di SD 02 Pekong. Iya, Pekong itu Jakarta Pusat, Pasar Baru. Gak tahu tuh sekarang namanya apa tuh ya. Cuman masih ingat. Untung aja gua masih ingat tuh SD gua dulu. Gua dulu SD anak baik-baik. Iya. Anak baik-baik dan alhamdulillah gitu. Kalau juara sih nggak pernah gitu ya. Ribut suka sih. Ribut suka. Gua Juara tidak perlu. Juaranya diribut. Gua suka diribut. Jadi dulu gua pas masih kecil, ribut itu dipandang menurut gua. Jadi gua suka sama yang namanya ribut. Kalau dulu itu ribut kalau sekarang kan ribut misalnya datangin orang tua. Kalau dulu mah alhamdulillah sama aja. Tidak ada pembaruan. Kalau di SD sistemnya seperti itu. Jadi gua ribut, pernah gua ribut ya kan. Jadi gua murid baru di sono. Murid baru karena gua baru. Jadi otomatis gua pendiam lah. Pendiamnya karena belum punya teman. Kalau cewek dulu gua dari SD udah ada getar-getar gimana gitu kan, tahu lah kan. Kalian juga pernah merasakan mungkin gitu ya. Gua di SD udah ada getar-getar gimana, jadi menurut gua ganteng. Iya. Gua ganteng. Ganteng dari lahir. Tapi Jakarta itu punya tradisi, murid baru pasti dipalakin. Itu tradisi Jakarta terindah di dunia gitu. Jakarta keras. Jadi pasti dipalakin. Jadi ketika gua lagi pede-pedenya gua merasa ganteng, jadi gua pernah dipalakin nih
tetap sama temen gua di SD kan, sama si Coki kalau nggak salah namanya. Kalau nama ininya udah hampir lupa juga sih. Sama si Coki gue dipalakin, dia buat temennya 2 orang. Gua bilang gua ada tapi buat jajan. Kalau nggak salah gua kayak gitu. Jadi gua dijambak. Belakang gua dijambak kayak gini kan. Sama si Coki, disangkanya gua nggak melawan. Karena gua dulu SD badan gede. Badan gede tinggi. Cuman ke SMA memang nggak naik lagi, segitu-gitu aja. Jadi kayak gitu. Kalau nggak salah gua mukul kayak gini nih. Mukul kayak gini ke rahangnya, jadi giginya itu patah. Wah. Missingnya. Iya, satu. Anjir, damage-nya BOD boy. Bukan mahal. Kayak gitunya. Nah, dari situlah mereka agak ada gemetar kayak gitu kan. Segan. Pas gue tonjok kayak gini, yang gua diam aja. Ngeliatin aja. Gue di situ masih belepotan lah. Bahasa gua masih ada campur-campur bahasa Sunda. Karena gua gede di Ujung Jaya kan. Gede di Ujung Jaya di Sumedang. Bahasa Sunda masih ada campur-campur bahasa Sunda. Yang lain lu ngentet lu gini gitu kan, udah kena rahangnya tak gitu kan, kena damage jatuh jatuh dia berdarah karena giginya itu kalau nggak salah patah. Keesokan harinya gue memang ada males di situ, agak males, tapi besoknya sambutan dari anak-anak kelas bagus ke gue, jadi gue agak dipandang, berarti sistem hidup di Jakarta ini harus rimba. Iya. Menurut gua gitu ya. Berarti kalau gua diem aja pasti gua ditindas. Kalau gua ada berpikiran kayak gitu. Rupanya pas jam istirahat gua dipanggil ke kantor. Rupanya dia udah ada orang tuanya gua. Kenapa sampai gua pukul? Ya gua ceritain lah, gua dipalak, gua anak baru kayak gini-gini. Orang tuanya alhamdulillah ngerti. Gua malahan sama si Coki ini semenjak itu kan gua damai nih. Damai. Jadi malahan gua jadi nggak ada, biasanya kan sama yang lain gua ada jarak tuh, mau nanya tegur sapa juga masih malu, gua anak baru sama dia karena udah salaman gitu ya, malahan gua malahan sampai deket kan. Di SD Pekong itu dia SD itu 1 SD ada 01 ada 02 ya. Sampai gue ini sama si Coki ini sampai ngeributin kelas samping. Wah, di situ seru gue sampai kayak gitunya, sampai tamat gue dari Pekong. Nah, gue masuk SMP 17 Jakarta. Masuk di SMP 17 Jakarta sampai kelas 1 doang. Kelas 2 gue pindah ke Medan Langsung. Kelas 2 itu langsung pindah ke Medan, soalnya babe tugas kan dia pemborong. Ada di sana ada kerjaan, jadi kami pindah ke Medan, lanjut di Medan. Di Medan itu gue masuk di SMP 5 Medan, bukan Sumedang ya. SMP 5 Medan. Jadi gue masuk SMP 5 di Medannya juga, gue di kabupaten di Kisaran. Gue kira Jakarta itu udah paling barbar, rupanya Medan wajing gila. Anjir, gua kaget lah sama kehidupan di sana. Gua masuk ke SMP 5 dan basisnya itu ada teknik. Jadi kayak STM gitu. Nah, ketika gua masuk cewek cuma 2 orang. Sisanya laki, dan demi Allah mengerikan. Barbar banget. Pokoknya barbar banget. Ya, hidup di sana itu barbar. Tapi gua nggak pernah neko-neko kalau selama gue baru pindah ke sana. Gue aja yang menurut gue udah barbar di Jakarta, ketika gue ke sana gue merasa kecil. Ini anjir, anak-anaknya satu hari itu pasti ada yang ribut. Satu hari. Tapi gue sukanya sama anak Medan ini, mereka ribut besoknya baekan. Jadi selesai nih baku hantamnya selesai, besok tapi baekan. Nah kayak gitu. Gue naik nih ke kelas 3. Gue alhamdulillah gue dikasih mujizat mungkin ya. Kasih mujizat. Gue dulu itu pas di Medan ini SMP gue dibilang kutu buku enggak sih, cuman gue hobi matematika. Dan anak-anak kan kebanyakannya cowok, mereka itu sering minta nyontek. Tau lah nyontek itu kan tradisi si Pipa lah. Si Pipa itu kan kayak gitu, makanya naik dia karena nyontek semua. Pasti. Nah, ketika
ketika gua di SMP itu mereka mau nyontek, nggak gua kasih ketika guru udah keluar. Gua didatengin sama si Jo kalau nonton lu masih inget gua gitu. Iya. Ya, sama si Jo sama si Mawan, dua-duanya jadi teman deket gua sampai Ya. sekarang. Cuman dulu mereka sempat ke gua nantangin ribut, sama kejadiannya kayak Jakarta juga. Gua kan masih pendiam nih. Ya. Tapi teman gua udah banyak, soalnya gua udah 1 tahun di situ. Gua pendiam diajak ribut, gua merasa masih mampu sama si Jo ini. Sampai gua di depan kelas, tiba-tiba si Jo nendang gua. Kan di sini kan ada cap tuh di baju, cap sepatu. Cap sepatu. Iya. Cap sepatu. Gua mental, gua bangun lagi. Kalau nggak salah pokoknya gua tonjokin gitu, dia jatuh. Sampai jatuh baru si Mawan temen gua juga sih gitu. Cuma ngebela si Jo, gua dorong sampai mental adalah 2 meter ke belakang, didorong sama si Mawan ini baru dipisah sama abang kelas kalau nggak salah. Dipisah nggak tahu sama guru, gue lupa nih kejadiannya, cuman gue inget kayak gitu, dia ada bekas tendang. Gue pulang nih udah selesai di situ kan, gue pulang ke rumah, gue bilang sama mama gue, soalnya gue merasa nggak nyaman sekolah di situ ya. Gue bilang, aduh gue mau pindah aja mah adek nggak nyaman sekolah di situ, ribut, gue bilang kayak gitu kan, ribut mulu, kebanyakan cowok. Iya. Kayak gitu gue bilang ke rumah. Mama gue nyuci ngeliat bekas sepatu di sini. Nah, ketika gue lagi belajar, gue dipanggil ke kantor kepala sekolah. Rupanya di situ ada om gue lah, udah nunggu di sana, minta jelasin siapa yang nendang katanya. Iya. Gitu kan, siapa yang nendang. Rupanya pas masuk ke situ ada kepala sekolah sama ini, si Jo juga dipanggil. Kami bilang kami udah damai. Gua bilang kayak gitu, dari situ kami deket si Jo sampai lulus sama si Mawan. Sampai sama si Mawan tuh kami satu tongkrongan baru masuk ke SMA. Wah, di sini pokoknya indah nih ya. Indah. Di SMA masa-masa ini indah. SMA. Tapi masa SMA kami terhilangkan oleh titit pokoknya mah. Situasi yang sekarang ini. Itu jantan Pokoknya kalau gua, wah, masa-masa sekolah gua indah. Nah, jujur aja. bentar dulu. Kita lihat nih masanya kan benten ya. Kita dengarkan dengan seksama cerita dari Pak Ade, ya kan? Kita lihat. Jadi lanjut nih SMA nih. SMA. 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 Jadi ada beberapa hari kosong kan, mau SMA, mau SMP, mau ke SMA itu kan ada libur tuh antara 3 bulan jarak. Iya. Gue merasa anak baik-baik waktu itu pas SMP. Tapi gue dijemput nih sama Edwin teman gue juga teman baik gue. Gue sering dijemput dia malam. Pertama sama babe gue dibilangin kalau pulang jangan malam-malam kayak gitu. Pertama jam 9, jam 10, jam 11 sampai nggak pulang. Itu pas baru mau masuk ke SMA. Jadi gue disitulah gue merokok. Gue pertama kali merokok, walaupun gue memang belum cuman pas nongkrong gitu pun sebatang 2 batang gue merokok di SMA itu. Tapi bukan yang perokok setiap hari merokok. Iya. Malahan gue nggak maksain buat beli rokok dari dulu, dari kelas 1 nggak maksain. Kalau ditawarin gue isep. Cuman gue masih ada perasaan kalau gue merokok ada pusing kayak gitu. Makanya gue di situ nggak begitu kuat buat merokok sama si Edwin. Terus kami bikin kumpulan. Dulu kan kami di kabupaten di Kisaran. Jadi dulu itu ada kami bikin kumpulan. Foundernya itu, pembuatnya itu gua, si Edwin sama si Jali, bertiga. Gua tunjuk lah, kita bikin kumpulan namanya Gaskin. Iya, Gaskin itu singkatan dari Gabungan Anak Sekitar Kisaran. Gitu ya. Ketuanya itu Edwin, terus di bawahnya ada gua lah, sebagai sahabat-sahabat dia, sebagai founder. Dari situlah kami, kan Edwin beda sekolah sama gua, beda sekolah, sama Jali beda sekolah. Malahan Jali nggak lanjut. Jali nggak lanjut SMA. Jali nggak lanjut SMA sampai dia terlibat
kasus tusuk. Iya. Si Jali pernah Sangat rumit ya. kasus tusuk itu gua alamin pas masa sekolah Iya, loh, pas masa sekolah. sekolah ya. Jadi apalagi yang namanya cewek-cewek, wah indah Oh, pokoknya indah. indah. Gua SMA kelas 1, kelas 2 gitu, kelas 3. Kelas 3 jadi gua hobi nih dari kelas 1 ini, gua pertama kejadiannya sama lagi nih. Gua pertama masuk mungkin sifat gue memang agak pendiam kayaknya, nggak tahu ya kalau di awal orang tahunya gue pendiam, padahal gue bocor. Gue jujur aja gue bocor. Jadi ketika gue masuk pertama kali, gue kan sendiri di situ tuh, nggak tahu mereka komunitas gue memang Gaskim udah besar dan udah dikenal juga di sekolah gue. Ketika gue masuk di SMA Negeri 3 Kisaran, gue masuk, gue di mos lah sama kakak kelas, masih biasa lah, suruh jalan jongkok, pokoknya yang namanya senioritas itu ada. Pas masa kami senioritas itu ada, kami dibarisin. Nah teman kelas gue ini nindihin tas gue, di situ ada HP gue marah kan, apa kau, kata gue apa kau gitu kan, dia ngelawan ngebentak, terus gue pukul tak sampai patah tangan gua. Sampai tangan gua nutup tulang gua keluar. Tulang gua ini keluar sampai mukulin kepala belakangnya. Patah ke sini. Gua udah sakit, udah merasa sakit nih. Tangan gua kenapa nih? Rupanya patah, bengkak gede ke belakang. Disitulah ribut. Gua lumayan dipandang juga sama kakak kelas. Wah, anak ini berani kayak gitu ya. Malahan gue sama Panjul damai karena Panjul ini teman dekatnya teman gue juga dari SMP gitu. Rupanya kami didamain, malah deket lah sama si Panjul ini. Gue pulang ke rumah tuh pertama kali dari sekolah, hari ketiga kalau nggak salah, pulang ke rumah gue bilang ke emak gue, tangan kenapa bengkak kayak gitu kan. Gue bilang nih, mak tangan bengkak nih. Ya, kenapa bengkak? Pas di parkiran kena tiang parkiran kan patah, tangan gua patah. Jadi gua nonjok mungkin ada meleset ke sini nih, jadi si tulangnya ini tembus ke sini. Sampai tembus Itu gua mukulin, nggak tahu gimana mukulin si Panjul. Buat Jul kenangan jadi sampai patah ke dalam. Gua diurut sama aja nggak sembuh, tetap kayak gini sampai sekarang. Malahan dia jadi tapi bercabang. Nah, sampai bercabang. Naiklah kelas 1, kelas 2. Nah kelas 2 ini gue ketika kelas 2 gue udah ya beringas sih enggak, cuman gue gak mau nih dipandang sepele sama abang kelas gitu ya. Abang kelas gue ini mentang-mentang mereka mau tamat cenaknya nih kayak ke kami itu malak kayak gitu kan. Suatu saat gue di kamar mandi sekolah, kamar mandi, taulah kelakuan lelaki anak sekolah kan, sambil kan ya di dalam kamar mandi itu kan sambil gitu. Jadi waktu itu gue sakit perut, si abang kelas gue ini datang kan, di dalam ngapain sih lama banget sampai ditendangin. Sini gue nggak tenang lah kan, gue bersih pas gua keluar kan gitu. Pas gua keluar dia mungkin agak kaget gue yang di dalam, mungkin dia udah kenal juga kan, sering main keluar juga. Gua di luarnya lumayan lah gitu, lumayan ada nama kan ya, nama gua karena tegur sapa ya, bukan karena apa-apa ya, karena tegur sapa. Ketika gua keluar agak kaget, gua tanya apa bos, gua bilang kayak gitu. Jadi dia bilang lama kali kalau di dalam gitu. Jadi apa? Jadi kayak gitu, gue langsung greget, pegang tarik bajunya ya. Kerah bajunya, jadi rahangnya agak kena pukul sedikit saja. Kena rahangnya kena sedikit. Dia anak. Kalau lu nonton nih, ade nih. Jadi gue pukul kan rahangnya, dia anak tentara. Sebelum pulang sekolah gue dipanggil ke kantor, bukan ke kantor guru lagi, ke kantor kepala sekolah, bukan BP, bukan staf, langsung atasan, langsung kantor kepala sekolah. Jadi di situ rupanya bapaknya
yang rahangnya ini kena pukul. Diceritain lah gimana apa ceritanya, jalan ceritanya. Saya lagi buang air besar ditendang-tendang. Terus gue bilang kayak gini, Pak gini aja Pak, kalau anak bapak penasaran gitu kan, bapak kan tentara, gue bilang kayak gitu. Kalau anak bapak penasaran udah ributin kami di lapangan, gue bilang kayak gitu. Bapaknya iya siap kata bapaknya gitu, anaknya nggak berani. Untungnya anaknya nggak berani. Kalau berani juga gue mikir 2 kali. Gue nggak mungkin gue tonjok anaknya di depan bapaknya, pasti habis gue kan. Untung anaknya diem aja, nggak berani. Nah di situ selesai dengan di situ. Tapi kebesokannya emak gue datang. Emak gue ini orang paling rajin datang ke sekolah. Gue itu jarang cabut. Apalagi jarang cabut pelajaran gue jarang. Cuman hobi gue kayak gitu. Jadi hobi ya? Iya, menjadi hobi. Apalagi gue lebih suka nih kalau udah merasa terpakai gitu ya. Ya dululah namanya ini. Ada temen datang ke kelas, gue ditonjok nih main ini, gas. Gue jadi orang paling depan. Ya kalau sekarang sih gue pikir-pikir gue tolol. Soalnya gini, gue sampai mukulin si anak ini gue pukulin. Bukan sendiri ya, rame sama teman-teman gue juga ngebelain teman gue yang ini. Ya kan? Gue pukulin nih anak ini gue pukulin. Kalau nggak salah dia masuk rumah sakit tapi nggak koma. Masuk rumah sakit dia gitu kan. Pas di sekolah gini gue udah mau naik udah mau lulusan kelas 3 ya, kelas 3. Pas kelas 3 gue pukulin, dia masuk rumah sakit. Gue di situ kena marahnya. Kenapa gitu gue yang harus bermasalah, sedangkan orang yang bermasalah kayak gitu. Cuman memang di situ gue udah kayak gini, prioritas gue teman. Iya, ketika gue ada masalah teman gue ada kayak gitu. Sampai lulus lah. Di situ gue ada bikin perjanjian di atas materai. Terakhir kali kalau gue bikin kasus lagi, gue dikeluarin dari sekolah itu. Di DO. Tapi ada tapinya nih. Sebelum lulus seminggu sebelum UN kalau nggak salah, kan bebas nih. Kalau buat kelas 3 bebas nih. Jadi gue makan seperti biasa makan. Jadi anak kelas 3 ini rata-rata udah pulang. Iya udah pulang gitu kan. Ketika gerbang udah ditutup, gue mau pulang nggak boleh karena gerbang udah ditutup. Kan ada kalau kayak istirahat itu orang itu pada pulang. Kelas 3 ketika gue mau pulang, wah udah digembok gitu ya. Jadi nggak tahu gimana, gue nggak dikasih keluar lah. Ya gue sama si Ici ini balik lagi ke belakang. Jadi ada tembok tinggi. Jadi kalau mau pulang lewat situ, gue kan udah merasa gue udah nggak belajar kok. Gue cabut lah ya. Pertama gue dulu di bawah, si Ici naik. Si Ici ini teman sebangku gue. Sampai guru pun misahin kami nggak boleh sampai berduaan ini nggak boleh. Tapi tetap gitu ya, kami walaupun dipisahkan bangku juga di luar tetap bareng gitu sama si Ici. Ada Salman namanya, cuman Salman Aspariski gitu, cuman di Ici gitu. Ketika si Ici naik ke punggung gua, naik duluan, nah dia nunggu di atas, ngerangkul gua, pegangan, naiklah kami kan bahu membahu. Itu memang seru pas masa sekolah. Ketika di atas, kami turun secara serentak gitu, gedebluk. Rupanya di situ udah ada ini guru karate loh. Tangannya segini. Kami udah bengong-bengong saling tatap muka sama si Ici nih. Gimana ya gitu kan. Udah kayak gitu lah ya, tapi pakai isyarat. Gini kan, gas. Kata si Ici gas. Kami pukulin. Kami sampai kami injak-injak. Senpai ini kan kabur. Besoknya kami ngumpul di warung yang sering kami nongkrong sebelum masuk sekolah. Di situ udah kami gini, wah Ci, kita dikeluarin nih. Ini pasti dikeluarin kita ini. Udah kayak gitu kan. Rupanya udah gimana nanti aja kata si Ici. Pas masuk ke sekolah biasa aja, kok nggak ada apa-apa nih gitu kan. Ke guru biasa salam ya kan. Ketika kan kami udah bebas, ketika kami istirahat gitu kan, kalau nggak salah lagi minuman dingin, kami dipanggil, dicariin sama anak kelas 2, dipanggil Bang Ade sama Bang Salman dipanggil di ruang gurunya. Kami kaget nih, wah saya ke ruang gurunya gitu ya.
nggak ke kantor BP gitu. Ada apa nih? Ketika masuk kami rupanya bilang kayak gini, cerita kemarin jangan diceritain. Intinya gue lupa sih kata-katanya, cuman intinya yang kemarin jangan dibilangin ke yang lain mungkin ya. Wah, malu dia kan guru dipukulin sama muridnya. Salah. Gua mungkin ada ke situ juga mungkin ya. Masih mungkin gitu ya. Cuman pas dia bilang kayak gitu kami lega sebenarnya. Kami lega anjir, untung gak diapa-apain. Cuman dia bilang kayak gini, lain kali hargain guru, kata dia kayak gitu. Hargain guru kalian gitu ya. Kami di situ minta maaf dan memang kami udah merasa sangat bersalah. takut dikeluarkan gitu. Kalau kemarin kami mukulin dia karena takut apa, kami kan udah melanggar pulang secara lompat, kami pukulin lagi dia gitu kan. Makanya kami minta maaf, sampai jujur aja gua kalau nggak salah berkaca-kaca gua minta maaf ya sampai tulus. Dia orangnya tulus, atau mungkin senpai itu manggil karena kayak gitu, mungkin takut kami dikeluarkan mungkin ya.